Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu dan Bapak dosen. Kami dari kelompok 8 mau mempresentasikan tentang Bank Danamon dan Bank Permata. Eh, Slide kami terdiri dari 4 section, dari 6 section, sorry. Next. Yang pertama, kita membahas tentang Bank Danamon. Bank Danamon ini berkode BDMN yang sudah berdiri sejak tahun 1956. Bank Danamon punya anak perusahaan yaitu PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau yang biasa dikenal dengan Adira Finance. Dalam hal kepemilikan saham, 92,47% saham Danamon dimiliki oleh MUFG Bank Ltd dan 7,53% dimiliki oleh publik. Danamon didukung oleh 846 jaringan kantor cabang konvensional, unit area, dan kantor cabang anak perusahaannya, serta lebih dari 60.000 jaringan ATM Danamon, ATM Bersama, Prima, dan Alto yang tersebar di 34 provinsi. Next. Bisa lanjut Pak Ojan. Kemudian ada Permata Bank. Permata adalah salah satu bank nasional Indonesia yang dibentuk pada 5 bank di bawah pengawasan BPPN. Visi dari Bank Permata menjadi pelopor dalam memberi solusi finansial yang inovatif. Permata Bank berkembang menjadi bank swasta utama yang menawarkan produk jasa inovatif serta komprehensif, terutama di sisi delivery channelnya, termasuk internet banking dan mobile banking. Permata sendiri memiliki aspirasi untuk menjadi penyedia jasa keuangan terkemuka di Indonesia dengan fokus di segmen konsumer dan komersial. Kita lihat harga pasarnya untuk saat ini. Untuk Bank Danamon, harga saham sekarang di 2.760, sedangkan di Bank Permata berada di 960. Kemudian next ada faktor internal. Yang pertama ada indikator laba. Di Bank Danamon, laba bersih tumbuh di 110 YoY dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 3,3 triliun. Peningkatan laba ini dapat mengakibatkan peningkatan pada harga saham. Kemudian kredit. Total kredit tumbuh di 13,5 YoY mencapai 144,90 triliun. Peningkatan kredit ini dapat membuat keuntungan perusahaan semakin besar. Kemudian ada granular funding, rasio kasa mencapai 63,9%, meningkat 480 BPS dibandingkan pada tahun sebelumnya, sejalan dengan fokus bank pada granular funding. Untuk kualitas aset dari Bank Danamon, NPL bruto tercatat sebesar 2,6 di tahun 2022, baik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,7%. NPL yang dimiliki Bank Danamon masih termasuk sehat karena NPL berada di 2% atau sampai dengan 5%. Kemudian ada rasio CKPN terhadap kredit bermasalah. Rasio CKPN terhadap kredit bermasalah mencapai rekor tertinggi sebesar 230,8%. Next. Berikutnya ada dari Permata Bank. Indikator pertama yaitu aset, di mana meningkat 8,8% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, di mana peningkatan aset ini dapat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga akan naik. Berikutnya ada indikator dari kredit, di mana terdapat penyaluran kredit bruto yang meningkat sebesar 8,2%, kredit korporasi yang meningkat sebanyak 10,6%, dan kredit kepemilikan rumah yang meningkat sebesar 10,8%. Peningkatan kredit ini dapat membuat keuntungan perusahaan semakin besar. Berikutnya ada indikator funding, di mana simpanan nasabah meningkat 8,8%, tabungan dan giro meningkat 16,8%. Apabila funding nasabah meningkat, maka profitabilitas perusahaan mampu meningkat, karena perusahaan memiliki dana untuk memutarkan kembali dana tersebut demi meraih profit bagi perusahaan. Dan indikator yang terakhir ada dari kualitas aset, di mana rasio NPL gross meningkat 31%, rasio NPL net 0,4%, dan NPL coverage ratio sebesar 240,3%. NPL yang dimiliki oleh Bank Permata ini masih termasuk sehat, dikarenakan NPL berada di antara 2-5%. Next.
Berikut ada gross profit margin di tahun 2022 dari Bank Danamon, yaitu sebesar 0,31%, net profit marginnya sebesar 0,24%. Untuk tahun 2021 ada gross profit margin sebesar 0,16% dan net profit margin sebesar 0,12%. Dan di tahun 2020 Bank Danamon memiliki gross profit margin sebesar 0,15% dan net profit margin sebesar 0,079%. Untuk Permata Bank di tahun 2022 ada gross profit margin yang sebesar 0,24% dan net profit margin sebesar 0,19%. Di tahun 2021 ada gross profit margin sebesar 0,15% dan net profit margin sebesar 0,12%. Di tahun 2020 ada gross profit margin sebesar 0,18% dan net profit margin sebesar 0,041%. Next. Dan kesimpulannya itu yang pertama, gross profit margin ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari total pendapatan dibagi penjualan yang diraih. Kemudian net profit margin ratio merupakan nilai yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menekan beban-beban lainnya sehingga laba yang dihasilkan dapat optimal. Di sini Bank Danamon mengalami kenaikan gross profit margin dan net profit yang konsisten tiap tahunnya. Bank Permata tidak mengalami kenaikan gross profit margin dan net profit yang konsisten tiap tahunnya. Pada tahun 2020 ke 2021 sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 ke 2022 sempat mengalami kenaikan. Berdasarkan perhitungan gross profit margin dan net profit margin dari Bank Danamon dan Bank Permata, dapat disimpulkan bahwa Bank Danamon memiliki gross profit margin dan net profit margin yang lebih besar dan yang lebih konsisten, mengalami kenaikan dibandingkan Bank Permata. Jika ingin membeli saham antara Bank Danamon atau Bank Permata, maka disarankan untuk membeli saham Bank Danamon karena berdasarkan gross profit margin dan net profit margin yang lebih tinggi dan tiap tahun mengalami kenaikan yang cukup konsisten. Next. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Di sini kami mengelompokkan faktor eksternal perbankan ke dalam 4 bagian, yaitu GDP, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Kenapa GDP? Karena GDP merupakan indikator makroekonomi yang juga mempengaruhi profitabilitas bank. Jadi jika GDP naik, maka akan diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan untuk menabung juga akan ikut meningkat. Kemudian ada inflasi. Seiring dengan kenaikan inflasi Amerika, Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,50% pada tahun 2022 untuk meredam peningkatan inflasi tersebut. Sedangkan di Indonesia, tekanan inflasi bisa dikatakan turun dan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Inflasi indeks harga konsumen pada Januari 2023 tercatat rendah, yaitu sebesar 5,28% year on year, menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 5,51% year on year. Jika inflasi meningkat, maka akan dapat berdampak pada menurunnya kinerja bank karena nasabah enggan untuk meminjam dan memilih untuk menunda keputusan pinjaman. Kemudian dari suku bunga, kondisi perekonomian global terhambat oleh tekanan inflasi yang diperburuk oleh kenaikan harga energi setelah dimulai konflik Rusia-Ukraina. Tercatat Bank Sentral mulai menaikkan suku bunga mereka, akibatnya rupiah terdepresiasi 9,1% terhadap dolar Amerika. Di pasar uang, suku bunga Indonesia tetap rendah, yang tercatat sebesar 5,47% pada 15 Februari tahun 2023. Suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan biaya bunga sehingga pendapatan perusahaan turun, yang kemudian akan diikuti pergerakan harga saham juga akan turun. Apabila hal tersebut terjadi pada banyak saham, maka memberikan sinyal negatif terhadap IHSG. Kondisi ini secara pasti mempengaruhi investor untuk mengalihkan investasinya ke pasar obligasi ataupun pasar uang. Kemudian ada nilai tukar. Apresiasi nilai tukar rupiah berlanjut menguat 2,39% dibandingkan dengan level akhir Desember 2022, sehingga rupiah yang
terus menguat ini didorong oleh aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik dari Indonesia yang tetap baik dan dengan stabilitas yang terjaga, imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang merendah. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan rupiah akan terus menguat sejalan dengan prospek ekonomi yang semakin baik. Next. Analisa value. Di sini kita akan membahas tentang price earning ratio. Price earning ratio ini apa sih? Price earning ratio ini adalah rasio yang fungsinya untuk menilai mahal atau murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Catat Bank Danamon, price earning rasionya dari tahun 2020 ke 2022 semakin mengalami penyusutan, yang mana berarti Bank Danamon ini masih bisa dibilang masih harganya murah atau under value karena masih di bawah 15 kali. Kemudian dari sebelah kan ada Bank Permata, yang mana juga PI rasionya juga setiap tahunnya menurun, namun masih terhitung cukup mahal karena masih di atas 15 kali, sehingga masih terhitung over value. Next. Kemudian ada price to book value. Fungsinya adalah untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Bisa dilihat di sini Bank Danamon tahun 2020 dan sampai 2022 bisa dikatakan masih murah karena masih di bawah 1 kali, yang berarti sahamnya masih under value. Setelah berbeda dengan Permata, Bank Permata dari tahun 2020 ke 2022 mengalami penyusutan, yang mana 2022 masuk dalam kategori under value. Cuma untuk tahun-tahun sebelumnya masih terhitung cukup over value. Next. Pak Ojan. Kemudian ada ROA dari Bank Danamon sendiri. Apabila ROA di atas 2% sudah dianggap sehat. Berdasarkan dari Bank Danamon, dari tahun 2020-2021 ke 2022 itu semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga perusahaan akan mengoptimalkan asetnya dengan baik. Sama halnya dengan Bank Permata, yang mana dari 2020, 2021, 2022 semakin baik dari tahun ke tahun, sehingga perusahaan mengoptimalkan asetnya dengan baik. Namun ini masih cenderung lebih rendah daripada bank-bank lainnya. Kemudian dari ROE dari Bank Danamon sendiri, ROE rasio ini menunjukkan seberapa baik telah melakukan hal tersebut. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. Hal ini berarti perusahaan dapat mengelola modalnya sendiri. Jika perusahaan memiliki ROE yang tinggi, maka dividen yang diberikan perusahaan tinggi. Dapat dikatakan perusahaan ini akan mengelola equity yang efektif dan efisien, sehingga para investor percaya di kemudian hari akan memberikan pendapat yang besar. Hari ini akan mempengaruhi harga saham perusahaan. ROE bank yang sehat adalah jika rasio ROE bernilai 5% hingga 12,5%, yang mana dapat dinyatakan bank ini sehat. Berdasarkan dari hasil Bank Danamon dari 2020 sampai 2022, ROE Bank BDN ini berada di atas 5% dan di bawah 12,5%, sehingga dapat dikategorikan bahwa Bank Danamon ini sehat. Sama halnya dengan Bank Permata, yang dari 2020 sampai 2022, ROE dari Bank BNL ini di atas 5% dan di bawah 12,5%, sehingga dapat dikategorikan Bank BNI sehat. Kemudian ada CAR, Capital Adequacy Ratio. CAR sendiri untuk mengetahui kecukupan modal berfungsi untuk menampung risiko kemungkinan yang dihadapi oleh bank. Jadi melihat dari tahun 2020 sampai 2022, CAR dari Bank BDMN dari Bank Danamon dinyatakan sehat karena berada di atas 8%. Kemudian sama halnya dengan Bank Permata, CAR dari Bank Permata dinyatakan sehat karena di atas 8%. Yang mana adapun CAR Bank Permata menjadi salah satu yang terbaik di antara saham perbankan yang ada. Kemudian ada EPS.
IPS sendiri merupakan hasil perhitungan dari laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Melihat dari Bank Danamon dari 2020 sampai 2022, IPS Bank Danamon ini bertumbuh sehingga dapat dikatakan permintaan atas saham Bank Danamon semakin banyak calon investor sehingga harga saham di pasar modal saham cenderung meningkat. Sama halnya dengan Bank Permata dari 2020 sampai 2022, IPS bertumbuh sehingga dapat dikatakan permintaan atas saham Bank BNI banyak dari calon investor sehingga harga saham di perusahaan modal cenderung meningkat. Kemudian yang terakhir ada share outstanding dari Bank Danamon. Menurut laporan keuangan terakhir, harga saham Bank Danamon yang beredar saat ini adalah 9,773,522,870. Pada akhir 2023, perusahaan memiliki 9.773.552.870 saham beredar dengan pertumbuhan yang stabil selama 3 tahun terakhir ini. Kemudian dari Bank Permata, laporan keuangan dari Bank Permata sampai saat ini yaitu 36.181.359.520 dengan pertumbuhan 12,78% dari tahun 2021 ke tahun 2022 hingga saat ini. Next. Berikutnya ada harga wajar saham. Next. Di sini kita menggunakan pendekatan dividen, di mana yang pertama dari Bank Danamon di sini dapat kita lihat bahwa potensi dividen yield yaitu berada sekitar 0,05%, di mana saham boleh dibeli jika harga di bawah 2.233. Dan untuk Bank Permata, harga sama dengan dividen per tingkat bunga yang diharapkan, sehingga harga sama dengan 15/6%. Maka saham boleh dibeli jika harga di bawah 250 rupiah. Lalu untuk potensi dividen yieldnya berada di angka 0,02%. Next. Apakah kita akan membeli perusahaan tersebut? Next. Untuk Bank Danamon, berdasarkan analisa valuasi yang telah kami lakukan, kami lebih memilih Bank Danamon dikarenakan valuasinya yang masih murah dan juga kesehatan banknya yang baik. Selain itu, kinerja perusahaan juga meningkat setiap tahunnya, di mana membuat kami semakin yakin dengan saham ini ke depannya. Terlebih lagi, dividen yang diberikan juga tidak sekecil Bank Permata. Berdasarkan net profit margin, kami akan lebih memilih Bank Danamon dibandingkan Bank Permata, dikarenakan net profit margin dari Bank Danamon lebih besar dan mengalami kenaikan yang cukup konsisten dalam tahun 2020 sampai 2022 dibandingkan Bank Permata. Lalu beberapa indikator seperti laba dan kredit juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022, sehingga akan mengakibatkan meningkatnya peluang naiknya harga saham Bank Danamon di kemudian hari. Lalu untuk Bank Permata, berdasarkan analisa valuasi yang telah kami lakukan, kami kurang tertarik untuk membeli saham Bank Permata tersebut, karena dari harga saja sudah cukup mahal dan tidak diikuti dengan pertumbuhan kinerja yang sangat baik. Lalu net profit margin juga yang tidak konsisten dari tahun ke tahun, dan juga dividen yang didapat cenderung lebih kecil. Demikianlah presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.